Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali lagi dari Rumah Juang Keadilan Berani Berbagi. Oke para pemirsa, sahabat Haris Sugiarto Channel, kali ini saya hadir kembali untuk membahas kemunculan Rizmon Sianipar, di mana YouTuber Nusantara merasa terganggu hingga akhirnya Rizmon dilecehkan atau diperolok-olok. Untuk lebih menambah wawasan dan mengakurasi reaction saya, nanti kita saksikan dulu video berikut ini. Kalian tahu? Semenjak Polda Metro Jaya mengumumkan bahwasannya berkas-berkasnya Roy Suryo sudah lengkap, tadi malam Rizmon bikin konten. Biar tahu kalian, dari 4 hari yang lalu pengumuman Polda Metro Jaya, baru tadi malam bikin konten. Sebetulnya dari 4 hari yang lalu aku udah penasaran. Aku udah bilang sama kalian kan, sebahagia-bahagianya kita mendengarkan berita P21-nya Roy Suryo, lebih bahagia lagi si Rizmon. Ternyata walaupun bahagia, dia nggak langsung bikin konten. Kalian tahu kapan dia bikin konten terakhir kali? 3 minggu yang lalu. Udah ku bilang sama kau Rizmon, ya, kalau kau ya meninggalkan teman-temanmu Roy Suryo itu, Roy Suryo, Michael Sinaga, Refli Harun, kau rugi besar. Makin hilang kreativitasmu. Coba bayangkan kalian, dulu 1 hari bisa dia konten 2 kali sehari. Sekarang terakhir konten 3 minggu yang lalu. Kehilangan materi, kehabisan materi. Kalau dulu kan dia biar tahu kan, pergi ke Komnas HAM konten, pergi dia kantor DPD konten, pergi dia kantor DPR konten, ngasih buku sama Bapak Prabowo konten, pergi dia ke universitas walaupun dicuekin mahasiswa konten. Kreatif gitu loh. Entah ngapain kau datang kau ke Solo, kau jadi hilang kreativitasnya. Lihatlah coba 3 minggu yang lalu, berarti kau bulan ini kau nggak gajian kau dari YouTube. Si Rizmon ngonten dia tadi malam. Aduh ya. Saking penasarannya aku biar tahu kalian, kukira dia menanggapi P21-nya si Roy Suryo. Nggak tahu yang ditanggapi semua daftar barang-barang yang pernah dibawa lari si Roy Suryo. Barang-barang yang diembat dari uang negara. Yang kami butuhkan tanggapan tentang P21. Bukan masalah panci, kasur, TV, segala macam. Itu pula yang kau komentari. Nggak paten kau, nggak main kau, bah. Tapi biar jangan penasaran kalian, ayo kita lihat dulu, kita dengarkan dulu curhatannya si Rizmon ini. Selamat sore pemirsa Bali G Academy. Sebelum kita masuk ke video-video selanjutnya ya, yang lebih serius, ya, akan saya buat beberapa hari ke depan terkait. Coba kalian tengok dulu tuh, makin sepi makin sunyi hidupnya. Biasanya dia biar tahu kalian bikin konten rame-rame. Aduh Rizmon, udah ku bilang sama kau Rizmon, ya, jangan pernah kita mengkhianati teman-teman kita. Mau teman kita baik, mau teman kita kurang ajar, mau teman-teman kita kayak binatang, tetap maunya kau setia kepada teman-temanmu. Karena apa? Kalau kau berkhianat kepada teman-temanmu, kau cari teman baru. Teman yang baru itu belum tentu sesetia temanmu yang lama. Apa maksudmu Bupar bilang? Berarti kau bilang Bapak Joko Widodo itu orang-orangnya itu orang-orang yang gak setia. Orang yang gak setia kepada si Rizmon lah. Aduh, termasuk kau Bupar bilang, aku bukan teman si Rizmon. Dari dulu sampai sekarang aku mengambil sikap,
bukan teman si Rismon aku. Walaupun ada kelompok Bapak Joko Widodo, anak buah Bapak Joko Widodo, relawannya Bapak Joko Widodo, pendukung Bapak Joko Widodo mau berteman sama si Rismon, aku saat ini masih belum bisa berteman. Sendirilah kau kan? Sendiri. Biasanya ya kalau rame-rame ada yang bayari. Sekarang kau pesan kopi kau bayar sendirilah kau. Dengan revisi buku saya yang difitnah isinya sama saja ya oleh Roy Suryo, bahwa saya kerja senyap, saya menuliskan apa temuan baru saya itu sekitar 800 halaman ya. Jadi sebelum kita membicarakan itu, kita baca dulu profil dari dewa penegak kebenaran saat ini yang sangat populer, yaitu Roy Suryo. Ya, pada saat dia menjabat sebagai Kemenpora tahun 2012 sampai 2014. Ya, terkait dengan dia sering dikatakan Dewa Panci itu sebenarnya menurut saya itu salah besar ya. Seperti mengunderstatement, mengundertone bahwa yang dia bawa pulang ya aset-aset Kemenpora ketika dia selesai menteri tahun 2014 ya, bahwa seolah-olah aset yang dia bawa pulang itu adalah barang-barang receh seperti panci dan lainnya. Ternyata kita salah. Sebenarnya hal itu gampang kali verifikasi di online ya, secara online di berita mainstream ya, berita mainstream Kumparan. Di situ diterbitkan pada 8 September 2018. Jadi 4 tahun setelah Roy Suryo selesai menjabat di Kemenpora. Aset Kemenpora itu ya, itu belum dibalikkan. Inilah profil dari dewa kebenaran itu yang sekarang digandrungi oleh mereka-mereka ya, di pihak mereka. Oke, para teman-teman, langsung saja saya sikapi bahwa di dalam video itu tadi Rismon muncul dengan membawa isu tentang Roy Suryo saat berhenti jadi menteri. Katakanlah dia menggelapkan inventarisasi saat dia jadi menteri yang jumlahnya miliaran. Nah, rupanya di sini niat hati dia mau menyerang Roy Suryo untuk mencari muka pada Jokowi. Tapi kenyataannya dia kurang update, hingga dia tidak melihat lagi apa yang sudah dilakukan Roy Suryo, membantah isu-isu panci itu dengan menampilkan putusan surat pengadilan Jakarta Selatan ya kalau nggak salah, Jakarta Pusat kalau nggak salah. Dengan keputusan itu Roy Suryo sudah membantah, bahkan dibilang dengan Roy Suryo bahwa menteri berikutnya setelah Roy Suryo yang melaporkan itu mencabut laporannya untuk tidak dilanjutkan. Sehingga apa? Turunlah keputusan perdatanya bahwa kasus inventarisasi perabotan rumah tangga menteri gugur gitu. Jadi kasus itu dihentikan oleh Imam Nahrawi sendiri. Akhirnya ada keputusan bahwa dinyatakan Roy Suryo tidak bersalah. Nah, di lain pihak Opung Parbelak itu memperolok-olok Rismon tuh. Soalnya Rismon sekarang sendiri konten, YouTube-nya tidak dibuka komennya, jadi akhirnya diperolok-olok. Rupanya ini simbol, ini pesan ya, bahwa Rismon sendiri belum sepenuhnya diterima oleh pihak Jokowi, terutama para YouTuber itu ya. Nah, oleh karena itu wajar kalau Roy Suryo melaporkan balik Rismon di Polda Metro Jaya. Karena apa? Tuduhannya
pencemaran nama baik. Nah, disinilah Rizmon. Saat itu saya berkata melalui podcast ini ya, Rizmon sudah antang-antang saja menikmati RG-nya gitu. Jangan lagi membantah-bantah atau menyerang-nyerang. Akhirnya kan blunder. Dia kurang update. Akhirnya ucapan dia terlontar di publik hingga membuatkan pelaporan terhadap dirinya ya. Sedangkan dia masih banyak menghadapi pelaporan seperti Bang Bil, Irwan Arya, Suban Palal. Nah sekarang ditambah lagi Rosuryo gitu. Nah jadi buat Rizmon sebetulnya tidak mungkin kalau situ tidak ngotot menyerang Jokowi berlebihan, menyerang Jokowi keras. Tidak mungkin dugaan ijazah palsu ini besar seperti ini. Tapi setelah besar, you tidak bertanggung jawab. You tinggalkan. Seperti yang dikatakan Opung Parbelak, sesungguhnya URG itu hanya ketakutan ingin dipenjarakan karena terbuka masalah ijazah dokter Anda itu palsu. Kemudian juga kalau you bilang bahwa Rosuryo dibiayai oleh negara, dibiayai oleh rakyat, Anda sendiri nggak sadar bagaimana. Dulu Anda menjadi PMS, dosen di Universitas Mataram kalau nggak salah ya, di Nusa Tenggara Barat ya. Itu juga Anda sebelumnya dibiayai rakyat karena Anda pegawai negeri. Tapi ternyata prosedural melamar kerjanya juga sama. Anda menggunakan gelar dokternya palsu. Jadi juga Anda sama tuh, membohongi dan melakukan kejahatan tuh. Tapi sementara Anda nuduh Pak Jokowi palsu, Anda sendiri palsu. Terbukti kalau Anda tuh. Gitu. Kalau Pak Jokowi sampai sekarang masih dalam proses persidangan untuk dibuktikan kan ya. Persidangan CLS, penelitian dan sebagainya. Masih dalam proses. Tapi kalau Anda sendiri sudah jelas dokternya palsu, makanya Anda melakukan RG. Anda karena digugat oleh Bill Fakih yang Joshua sampai ke Jepang itu. Nah jadi Anda itu benar kata Opung Parbelak bahwa Anda itu karena terpaksa mengajak RG-nya Pak Jokowi. Nah, kembali kepada video tadi ya. Kok Anda yang intelektual seperti itu ya? Kurang update ya. Kalau Anda itu jantan, berani nggak tuh laporin Rosuryo dengan data Anda punya? Boy, Rosuryo menggelapkan. Berani nggak? Atau kalau Anda tuh intelek, kok semudah itu sih Anda bikin narasi, bikin opini, terus melalui podcast Anda yang sendirian itu. Seharusnya kalau Anda intelektual, Anda menerima informasi itu ditahan dulu, jangan langsung mempunyai kesimpulan, ditahan dulu, dicari validasinya, kebenarannya, baru Anda bicara. Bicara pun tidak menuduh harusnya, begitu. Hanya bicara menyampaikan suatu informasi yang bisa ditangkap orang banyak dan nanti akan ditindaklanjuti, begitu. Bukannya menuduh sudah salah Anda tuh. Anda intelektual. Nah disinilah kualitas Anda akhirnya terbaca oleh masyarakat. Seperti Opung Parbelak katakan, kau tidak punya teman sekarang. Dulu waktu masih di kelompok Rosuryo, kamu ketawa-ketawa podcast sehari sekian kali. Tapi sekarang setelah kau terpaksa RG, minta maaf, kau podcast aja takut-takut dan sebagainya gitu. Dan benar Opung Parbelak, yuk sebetulnya walaupun ada di posisi pembela Pak Jokowi sekarang, tapi you sudah tidak ada wibawanya. Karena apa? Opung bilang, you juga tukang bohong, you juga menyerang,
tapi ternyatanya ijazahnya dokternya palsu. Nah, seperti saran saya sebagai seorang yang pernah dekat dulu sama Bang Rismon, kalau bisa sudahlah Bang Rismon, tidak usah tampil lagi, juga tidak usah jadi saksi mahkota, karena kriteria saksi mahkota itu harus tersangka gitu. Jadi kalau bisa Bang Rismon sudah nggak usah berkuar-kuar lagi, tenang aja, jangan sampai bikin gaduh lagi. Ini ijazah rupanya sudah redup ya isunya ya, tapi Anda muncul bikin gaduh, nanti serang sana serang sini ya, ini bikin gaduh. Kasihan juga Pak Jokowinya, kasihan juga bangsa ini terutama. Anda adu domba tuh. Sekali lagi pesan saya Bang Rismon, coba Anda sadar, harta itu dikejar kemanapun tidak akan ada cukupnya. Sesungguhnya harta yang terbesar itu, keberhasilan seseorang itu bukan karena banyak uangnya, tapi bagaimana bisa mendidik anaknya, keturunan. Sesungguhnya kesuksesan itu bagaimana kita berumah tangga, mempunyai anak, kita mendidik anak kita hingga sukses, bahkan bisa melampaui ayahnya. Disitulah harta yang paling besar. Kita punya uang, kita bisa mendidik anak kita sukses, itulah harta yang tidak ada nilai sebesar apapun jika dibandingkan dengan materi ya. Anak penerus keluarga, anak penerus orang tua, nasab. Jadi anak itu mencerminkan bagaimana orang tuanya dulu, mengenai pendidikannya. Dari situlah anak orang tua tergambar dari perilaku anak dan kesuksesan anak. Itulah harta. Jadi sekarang Bang Rismon anteng-anteng aja di rumah sama keluarga, nikmati itu, nggak usah cuap-cuap akhirnya bikin gaduh jadi reaksi orang banyak. Itu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.